Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Masih semangat? Semangat. Hari ini lengkap semuanya, tidak ada yang tidak hadir. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya yang hari ini hadir ke sekolahan. Tepuk tangan. Wow, keren. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Sikap berdoa seperti apa? Tangannya ditadahkan, duduknya rapi, supaya doa yang kita panjatkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sebelum belajar. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah berdoa kita biasanya menyanyikan lagu nasional dulu. Hari ini kita menyanyikan lagu nasional 17 Agustus atau Hari Merdeka. Sikap ketika menyanyikan lagu nasional? Ya, berdiri. Silakan berdiri dengan rapi, nyanyikan dengan benar-benar, tidak ada yang bercanda. Lihat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tematik tema 5 sesuai buku. Subtema 2 pembelajaran 6 tentang apa kira-kira di subtema 2 tadi? Yang sudah buka lah. Ini sebelumnya, sebelum pembelajaran hari ini kita membahas apa? Sebelum pembelajaran hari ini kemarin kita membahas apa? Daftar riwayat hidup. Nah, kata nanti kita membahas tentang daftar riwayat hidup. Mengisi daftar riwayat hidup. Untuk apa mempelajari tentang daftar riwayat hidup? Untuk mengetahui diri seseorang. Untuk mengetahui apa saja yang kita tuliskan di dalam daftar riwayat hidup. Nah, untuk apa daftar riwayat hidup biasanya digunakan? Melamar pekerjaan atau mendaftar menjadi anggota perpustakaan, mendaftar sekolah juga perlu daftar riwayat hidup, jadi harus tahu nama, tempat tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Ibu berikan bahan ajar dulu.
Kunci yang panjang ya. Berapa lagi kan? Lebih dua kan? Ayo tuh jangan lagi gede. Semuanya sudah dapat bahan ajar? Sudah. Dapat kertas kosong? Ibu bagi. Siapkan pensil atau pulpen. Nah, kertas kosong. Tidak usah diberi nama. Nah, kan tadi kata Nindi kita yang pembelajaran yang telah lalu kita sudah pernah mengisi daftar riwayat hidup. Sekarang coba tuliskan apa saja komponen yang terdapat di dalam daftar riwayat hidup yang anak-anak itu semua ingat ketika mengisi daftar riwayat hidup kemarin apa saja yang diisi. Yang ingat berapa tuliskan semua. Kalau ingat ada kemarin buku yang di fotokopian LKS daftar riwayat hidup. Nah, saja isinya. Tidak ada batasan, tuliskan yang ingat berapa. Ya, yang ingat berapa. Ini ngantuk lawan apa ya? Ini ngantuk. Pakai dulu. Yang diingat dulu dari pelajaran sebelumnya. Kira-kira yang diisi yang data yang pasti ada di daftar riwayat hidup itu apa? Seingat. Nama, alamat. Nah, ditulis. Kalau Firhan nama, alamat, yang lain tulis. Apalagi Firhan. Waktunya sebentar lah, 10 detik lagi. Ya. Tempat akhir. Nah, tiga dah. Tiga dah menurut Firhan. Udah ya, 5. Ini seingat Papi. Hitung 5, 4, 3, 2, 1. Dah selesai. Dah, udah selesai. Dari siapa? Siapa yang mau pertama? Baca. Kak, yang tuliskan di dalam daftar riwayat hidup. Nama, alamat, tempat lahir, jenis kelamin, agama. Agama. Deh. Berapa tuh berarti? 5. Siapa lagi? Oke, ya. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, status perkawinan, hubungan terakhir. 8. Indi. 5, 4, 3. Berapa tuh? Jumlahnya? 12. 12. Caca. Berapa Caca? Berapa Caca? 11. Nah, itu tadi komponen yang dituliskan di dalam daftar riwayat hidup. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 12, ada yang 11. Itu semua benar dituliskan di dalam daftar riwayat hidup. Itu namanya data diri. Nah, sekarang lihat ini
buku bahan ajar halaman pertama. Nih, yang ini ada teks, di situ. Kalau bahan ajarnya kurang jelas, baca di PowerPoint atau PPT bukan tulis. Itu adalah sebuah cerita. Silahkan baca dulu. Kita minta satu orang aja baca. Siapa yang baca? Yang suaranya nih. Yang suaranya nyaring. Baca ya. Di sekolah itu akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa di mana mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada kedua kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Guru bertanya kepada siswa, apa kamu bisa membantu Edo dan Siti? Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Dari kasus Edo, apa yang terjadi di sekolah Edo akan diadakan apa? Di sekolah Edo dulu itu pertama yang dilaksanakan adalah mereka melakukan simulasi wirausaha. Ada praktek jual beli di sekolah katanya. Dibutuhkan panitia. Nah, panitia ini kata ibu gurunya harus menuliskan daftar riwayat hidup. Nah, Edo dengan Siti ini mau menjadi panitia, tetapi bingung daftar riwayat hidup itu ditulisnya seperti apa. Kata Edo dan Siti, dapatkah anak-anak ibu semua membantu Edo dan Siti menuliskan daftar riwayat hidup mereka? Sebelum menuliskan daftar riwayat hidup harus tahu pengertian daftar riwayat hidup itu apa. Edo dan Siti harus tahu apa itu daftar riwayat hidup. Yang tahu apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup itu adalah undangan hidup apa itu? berarti tidak bisa lagi menuliskan daftar riwayat hidup. Riwayat hidup itu contohnya kayak dari itu jadi panitia, melamar kerja, Itu di halaman pertama bahan ajar. Sama yang dijelaskan oleh Papi, benar. Adanya informasi tentang diri seseorang. Itu daftar riwayat hidup namanya. Untuk menerangkan diri kita kepada orang lain. Nah, di halaman pertama bahan ajar pengertian daftar riwayat hidup. Jangan baca bahan ajar halaman pertama setelah cerita Edo. Nah, daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Ini komponen daftar riwayat hidup. Sebelahnya itu. Nah, bawahnya apa sih tujuan dari seseorang membuat daftar riwayat hidup? Kalau Edo dan Siti apa tujuannya menuliskan daftar riwayat hidup tadi? Nah, ya untuk mendaftarkan diri sebagai panitia. Kalau yang pernah menulis daftar riwayat hidup pernah untuk tujuan apa? Menulis daftar riwayat hidup? Masuk sekolah, menulis daftar riwayat hidup. Lagi, mendaftar karate ada daftar riwayat hidup nggak nanti? Misi mama, misi ada. Lagi, mendaftar hapsi Firhan adalah. Tapi daftar lomba senam kreasi pakai daftar riwayat hidup. Daftar taekwondo, daftar apa lagi? Ya, pokoknya segala sesuatu, apalagi lomba biasanya memerlukan data. Kalau tidak ada data-data riwayat hidup, bagaimana orang manggil? Siapa namanya? Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Pasti menuliskan daftar riwayat hidup. Itu tujuan membuat daftar riwayat hidup.
Mesti disuruh Nah, di halaman kedua bahan aja. Halaman kedua bahan aja. Dapatlah halaman kedua. Halaman ini. Bukan setiap lembar halamannya ada dua. Lembar pertama bagian kedua. Irhan Dinata. Tolong masuk dulu aja. Jangan berlapot, jangan. Nah, komponen daftar riwayat hidup seperti yang anak-anak ibu semua tuliskan tadi, yang di halaman 2 belajar itu adalah yang lengkap. Komponen daftar riwayat hidup yang lebih lengkap. Ini ada kotaknya. Ada yang paling penting di daftar riwayat hidup itu adalah nama. Kalau tanpa nama, misalnya tanpa menuliskan nama, langsung ke tempat tanggal lahir. Kira-kira datanya pasti yang harus pertama kali diisi adalah nama di halaman 2. Setelah nama apa? Tanggal lahir. Alamat dulu. Terus tempat tanggal lahir. Ada yang tidak ingat tempat tanggal lahir? Nah, tempat tanggal lahir harus diingat. Alamat juga harus diingat. Terus agama. Ada yang tidak tahu agama? Jenis kelamin tahu? Warga negara? Tahu. Nama orang tua dan saudara nih tahu. Riwayat pendidikan kalau ada. Riwayat pekerjaan kalau ada. Kalau sudah bekerja biasanya ada riwayat pekerjaan. Nomor telepon, pengalaman, keterampilan, prestasi, kegemaran dan kesukaan yang bisa kita tuliskan di dalam daftar riwayat hidup. Di bawahnya petunjuk pengisian daftar riwayat hidup, tapi halaman 3 lembar kedua, halaman 3. Daftar riwayat hidup. Nah, ini sudah kita pelajari, cuma kita ulang. Daftar riwayat hidup ini contoh lembarannya. Kalau misalnya anak-anak ibunya mendaftar lomba, mendaftar sekolah, biasanya bentuknya lembaran seperti ini yang harus diisi. Jadi harus tahu nih nama saya, alamat saya. Dan kalau bisa kalau sudah kelas 6 belajar mengisi sendiri daftar riwayat hidup, bukan diisikan oleh orang lain. Apalagi misalnya diisikan mama, abah. Jadi bisa mengisi sendiri daftar riwayat hidup. Ayo kita belajar. Jadi ketika diberi satu lembar riwayat hidup sudah tahu cara mengisinya seperti apa. Kasih waktu dia dulu. Ini adalah video tentang kegiatan wawancara. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki materi cara membuat pertanyaan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema atau
fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah, dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, maka selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah di mana Bapak memberi makanan hewan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah kapan Bapak memberi makanan hewan peliharaan? Selanjutnya, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur. Yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan. Nah, sekarang buka bahan ajarnya halaman yang keempat, lembar kedua, yang isinya ayo berdiskusi. Ada dapat Tuhan? Dapat? Ayo berdiskusi. Ibu bacakan. Kamu telah menyelesaikan daftar riwayat hidup. Lakukan simulasi wawancara secara berpasangan berdasarkan daftar riwayat hidup. Di sini ada katanya lakukan wawancara secara berpasangan. Ada yang tahu apa itu wawancara? Wawancara tuh Papi dulu. kita bertakon, Bertanya. harus apa tuh? Wawancara tuh kan bertakon, menjawab tuh. Jawab dinamakan. Ingat. Bila. Jadi menurut Papi dan Bila, kegiatan wawancara itu kegiatan bertanya antara dua orang. Kalau satu orang saja kira-kira wawancara atau tidak? Wawancara dilakukan oleh minimal dua orang. Satu orang namanya wawancara, satu orang narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan kegiatan bertanya. Narasumber adalah Firhan. Narasumber adalah apa, Firhan? Yang memberitahu kejadian kepada wawancara. Ya, narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada orang yang mewawancarai. Tuh, ada kegiatan wawancara itu adalah kegiatan bertanya-tanya, bertanya jawab secara lisan. Secara lisan itu langsung. Kalau
Pengertian lainnya dengan cara berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan itu namanya wawancara. Kira-kira tujuan wawancara apa? Tujuan untuk mengetahui diri seseorang. Apalagi mengetahui diri seseorang. ya sama diri seseorang. Kira-kira orang kegiatan wawancara itu pernah dilihat di mana? TV. TV pernah wawancara di televisi. HP. Di handphone pernah. Facebook. Atau secara langsung pernah melihat orang wawancara secara langsung? Pernah. Pernah. Apa kopi keterangan? Ya, misalnya nih, hari ini ke warung. Hari ini harga gula berapa? Harga teh berapa? Termasuk kegiatan wawancara, tapi tidak resmi. Kalau resmi kan harus ada konsultasi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kegiatan wawancara, kita lakukan praktek kegiatan wawancara berpasangan. Nah, ini bagikan nomornya. Pasangannya ya, dua. Wih, sudah. Kayak Joko. Ya, ada ini. Jadi Pakai ini kan. dalam kegiatan wawancara ini kan tadi minimal 2 orang. Ini kan ada 5 orang. Jadi biar Handinata sama ibu sama bapak. Sama ibu aja lah. Pasangan wawancara sama ibu. Saya hai. Dan posisinya silakan posisi paling nyaman ketika wawancara itu adalah berhadapan. Kursinya berhadapan. Nah, Ini kata di sini. Ya, kita kabar dulu. nah, Kamu nanya. ya susun dulu. Bu, satu mama. Firhan, oke. Sebelum melakukan simulasi wawancara, buka halaman terakhir dari bahan ajar. Yang kecil. Sikap ketika melaksanakan wawancara. Perhatikan, bersikap sopan terhadap narasumber. Jangan sampai ketika wawancara mengangkat kaki atau sambil menguap atau sambil mengejek atau misalnya narasumber itu bicaranya tidak bisa menyebut maka kita menanyakan itu namanya mengejek, tidak boleh mengejek narasumber. Nah, membuat kontak mata ketika mengajukan pertanyaan. Kontak mata sudah apa? Lihat ke matanya. Itu sopan. Kalau kita bertanya kepada orang lain, kita lihat matanya, bukan kita melihat bajunya, bukan kita melihat kakinya. Bayangkan ini misalnya Nindi sama Papi melakukan wawancara. Papi mewawancara Nindi, tapi Papi melihat ke kaki. Siapa namamu? Kan tidak sopan. Lihat mukanya, lihat matanya. Yang kecil apa? Yang C? Kamu bilang, dapat tak bilang? Bertanya kepada Ya, bertanya kepada narasumber ketika ada yang tidak dimengerti. Misal, bila bertanya tempat tanggal lahir kamu di mana, kata narasumber Sungai Malang. Tapi bila kurang mendengar dengan jelas, tanyakan kembali. Jangan ditulis seadanya. Siapa tahu nanti karena salah dengar menulisnya Sungai Maling misalnya. Harus tanyakan lagi, apa tadi? Mohon maaf, apa tadi Cak tempat tanggal lahirnya? Jangan dituliskan seadanya karena salah. Yang D apa? yang Yang D. mendengarkan jawaban narasumber Dengan dengan seksama. mendengarkan jawaban narasumber dengan saksama.
Maksudnya seperti apa, Firhan? Mendengarkan dengan benar dan jelas. Mendengarkan jawaban narasumber dengan seksama Bel. Misalnya contohnya melakukan wawancara, ketika narasumber menjawab, dengarkan, jangan sambil main handphone, sambil makan misalnya. Jadi tidak menyimak kata wawancara. Kalau menurut anak-anak ibu semua, misalnya ketika ditanya tapi yang menanya itu sambil main handphone, gimana perasaannya? Berarti orang ini tidak serius menanyakan sesuatu. Yang terakhir, memberikan jeda bagi narasumber untuk memikirkan jawabannya. Misal Firhan bertanya ke ibu, ibu kewarganegaraannya ibu apa? Belum ibu jawab, Firhan sudah bertanya yang lain. Nomor telepon ibu apa? Belum ibu mau menjawab, golongan darah ibu apa? Tidak ada kesempatan untuk narasumber menjawab. Apa fungsinya melakukan wawancara? Tapi yang wawancara bicara sampai selesai tidak dapat jawaban. Nah, langkah-langkah dalam melakukan kegiatan wawancara di bawahnya menentukan tema. Tema kita hari ini topiknya tentang daftar riwayat hidup teman. Sudah tahu? Menyusun daftar pertanyaan. Kemudian menentukan narasumber, narasumbernya sudah, menentukan janji sudah, ketemu, melakukan wawancara dan membuat hasil wawancara. Ini ibu jelaskan. Nah, lembar itu lembar wawancara. Ya, lembar wawancara. Nih, sama semuanya yang bagikan lembar kegiatan wawancara. Ada 10 kotak. Ini kan sudah berpasangan semuanya, Firhan. Nih, sudah berpasangan, 1 orang narasumber, 1 orang pewawancara. Ini yang sudah berpasangan, papi pewawancara, Nindi pewawancara, Firhan pewawancara. Nindi narasumber, bila narasumber, ibu narasumber. Dah. Setelah selesai, nanti ditukar perannya. Kita tukar peran. Ketika sudah selesai, nanti kita tukar peran. Di situ ada kotak bertuliskan pertanyaan dan jawaban. Silakan tuliskan pertanyaan apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Firhan, lakukan. Posisi berduduk harus sopan, saling berhadapan. Harus sopan dan lain-lain. Lawan ibu ini Ajuan lu. tadi bisa lihat. Ingat. Cek. Pasti memang kalau itu bukan mana. Dari mana? Panggil lagi. Mungkin panggil. Alamat lah. Tanggil lagi nggak, Pak? Pendidikan teman ada SD, SMP. Buat gimana, Bu? Apa itu? Kegiatan wawancara biasanya. Jenis kelamin. Prestasi
prestasi aku itu warga negara ikut lomba senam kreasi Berapa juga? juara 5. Laman. Harapan 5. Oh, sampai satu buku ini kok. Ya. Nyok. Ibaratnya ulang-ulangan saja. Ya. Warga negara Indonesia. Tanyakan kepada Najwan. Prestasi. Tulis nomor Sama kamu siapa? Prestasi. Bo prestasi aja, Bo. jenis kelamin. Iya. Prestasi. Penyelenggaraan kesetaraan Satu. Sebutkan satu. Nasi putih. Bo. Ayam. Bo. Nasi goreng yang keras. Dia tulis tanggal lahir ini tempat lahir. Nama cinta seperti yang lain. Hobi. Makanan kesukaan. Mau ditanyakan kepada Najwan. Najwan sukanya main game apa? Jadi alas. Jenis kelamin laki-laki. Enak ya. Kira-kira Najwan punya nomor telepon kira-kira. Jenis kelamin laki-laki. Laki-laki. Hobi juga sama hobi. Makanan kesukaan tuh sama makanan kesukaan. Makanan kesukaan. Dua kesukaan minum kesukaan. Aduh, Ibu. Ini siapa yang mau ini? Namamu siapa? Najwan lah. Kalau sister Pakai jet gitu lah. Main kita main kita. Nama orang tua dan saudara siapa? Alamat. gimana? Alamat Taraja. rumah. Yang Najwan. Najwan nama Taraja. Tanggal lahir. Hobi 2017. Tanggal lahir. Tanggal lahir berapa? 27 dan Salah. 1 warga negara apa? Oktober. Februari. 27 Februari. Tahunnya 2012. 2012. Agama. Jenis kelamin. Prestasi kamu apa? Oh gini gini. Kamu mah gini gini tempat Indonesia. Prestasi. Prestasi apa?
Gambar oleh kan. Iya. Gambar. Guru menggambar boleh. Boleh. Anu narasumber duduk hari gambar. Surat aku yang ini dulu. Nah, kalau sudah yang tadi jadi narasumber, balik jadi wawancara yang wawancara jadi narasumber. Nama kamu siapa? Ributnya Nama apa? kamu apa? Oh, Siapa? Sebelum benar. Main bola. sebelah. Terusnya aku tadi sedap juga. Tangan kesukaan. Seragam apa ya? Alamat kan. Wih, jangan disamber lah kayak samberan. Tempat Sampai 13 tempat lahir, Tangan kesukaan. tempat tampil lahir, sama ada sini. Oh, sudah, Bu. riwayat pendidikan agama. Nah, kita sudah Oh, sudah. Berapa lagi? tempat tampil lahir. Tanggal lahir kamu berapa? Sudah Bajuan, terima kasih. Terima kasih. Tanggal lahir aja. 2010. Iya, 2010. Sampai dulu. Ini 2010. Satu agama Islam kalimat kayak mana bekerja? Untuk menegaskan saja. Suhu keterampilan apa? Dayak PS Banjar. Keterampilan itu misalnya ahli bermain badminton, ahli menjadi, ahli memasak, misalnya main sulap, sopan terhadap narasumber. Ngerti ya? Ngerti ya? Karate. Kalau ahli bisa. Boy, karate. Apa nih? Bisa kami. Udah berapa pertanyaan lagi? Laki-laki. Kasiannya Pinjol. Sudah. Goreng. Dah, segar. Nasi goreng. Pak, oke Pak. Itu kamu bisa. Nyari itu yang itu full aja ya Mia. Kalau sudah kembalikan kursinya. Posisi beri makan. Siapa yang mau presentasi? Yuk. Kalau mau siapa? Yuk. Jadi bacakan saya mau wawancara ini, si wawancaranya kayak ini. Coba. Tiga. Yang lainnya tolong dengarkan. Dek, turunkan kertasnya supaya mukanya yang cantik kelihatan. Amin. Masa ada bacaannya? Masa ganteng? Bacaannya? Papi mau wawancara siapa? Karena perlu berhadapan ke aja. Mau wawancara siapa? Yang diwawancara apa? Apa kelihatan kan? Namanya dulu. Hobi menyembuhkan hati seseorang. Papi dulu. Nama Nindi Sasabella. Alamat Sungai Malang. Tempat tanggal lahir Amutai 27 Mei 2011. Agama Islam. Warga negara Indonesia. Suku Banjar. Jenis kelamin perempuan. Makan kesukaan bubur. Hobi karate. Sudah. Belum papi. Kan tinggal kelompok. Ada lagi nih. Nah, bisa itu. Ya, Rende. Nama orang tua sudah disebutkan lagi. Nama kalau ada. Nyari. Suaranya Rende. Nama Mariana Papila. Tanggal lahir Amutai 13/10/2010. Ya. Agama Islam. Budaya PS Banjar. Pendidikan dalam PSN.
jenis kelamin perempuan makanan kesukaan nasi goreng. Nomor tidak ingat usia. Nah, terima kasih untuk Papi dan Indi. Beri tepuk tangan untuk Papi dan Indi. Tepuk tangan. Wow, keren. Bas. Nih, Firhan dulu kah atau Bila Caca? Dia mau. Ya, Caca. Mbak, nama orang itu Nama orang tertulis. Jadi, Kue coklat balon enam. Firhan. Terserah. Ya. Suaranya lebih diperbesar. Lebih keras. Tuh, Firman keras. Bila presentasi di depan gerak keras. nama Bila, alamat Sungai Magelang, tempat tanggal lahir Sungai Magelang, ujungnya 2011, jenis kelamin perempuan kesukaan Sublak. agama Islam, nama orang warga negara Indonesia, riwayat pendidikan SD, prestasi lomba senam. Ya, ini. Namanya yang berdasarkan Makan ya? Baik. Koreknya apa ya? Bye. warga negara Indonesia, prestasi karakter dan seni kreasi kesukaan Islam, riwayat pendidikan SD, anggaran 2017 dalam film karakter. Ya, ya. Tepuk keren untuk Bila dan Caca. Tepuk keren. Wow, keren. Firhan. Kalau pasangannya sudah olahraga. Yang paling ganteng. Najis banget. Ayo, kejar Bapak. Najis yo. Najis aku nya betul. Ya. Nah, tidak boleh berkata apa yang baik. Nama, Najwan, alamat, kota Gajet, tanggal lahir 2/7/2012, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, prestasi, jaya menggambar, Ya. hobi main bola, makanan kesukaan dapat ya. Dapat nang kayak telur gue ya. Berbagai jenis telur. Warna kesukaan merah. Ya, nah, tepuk keren untuk Firhan, tepuk keren. Wow, keren. Nah, setelah ini kita melakukan permainan dengan kelompok yang kotak. Namanya course review hore. Ada 9 kotak. Ini kan ada kelompok tadi wawancara. Ini kelompok Bila. Firhan silahkan pilih ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Terserah kelompoknya mau mana. Kali ini Ibu beri kesempatan untuk yang paling ganteng memilih ke kanan atau ke kiri. Terserah. Tengah sendiri berarti harus milih antara kiri dan kanan. Menurut Ibu lah. Sini. Sini Bu. Ke kanan atau ke kiri sama. Ayo Firhan. Yuk. Ini yuk. Ini yuk. Milih 2 kiri ke kanan. Bingung. Ayo Firhan. Kita mulai permainannya. Main berapa? Kita main pertanyaan. Yo. Asal ikan, gila ikan. Awalnya namanya kan adalah ikan sebenarnya. Kamu disuruh. Nah, perjanjiannya siapapun yang dipilih Firhan tidak ada yang marah, tidak ada yang menolak. Ibu yang boleh. Apa ibu kayak misalkan? Ayo pindahkan. Karena Firhan minggu lalu sudah di sini, minggu ini di sini. Nah, di sini. Iya. Ayo sudah sini. Di sini. Nah, sebelah sini. Kursinya angkat ke sini. Ini kan mau berdiskusi. Nah, Firhan. Sini ada uang kita makan. Mejanya besar.
bila baca. Kalau ini bisa bisik harus. Pakai sana jangan sangkong. Kamu di sana itu lawas suka enggak? Baik kamu loh. Ibu bagikan. Coba aja dulu. Yang tadi yang kertas wawancara kumpul. Kertas wawancara mana? Kertasnya. Nama permainannya Ghost Review Ore. Sama seperti yang PD, di kelompok ada 9 kotak. 1, 2, 3, Nih, dijelaskan. Kelompok bisa menang jika menjawab pertanyaan benar secara horizontal. Mana juga di bawah pape. Kelompok bilang bisa menang jika menjawab pertanyaan secara horizontal benar semua. Horizontal nih. Kalau semuanya berderet benar, maka kelompoknya menang. Atau ke bawah. Semua pertanyaan yang dijawab benar, garis lurus ke bawah, menang. Atau garisnya diagonal. Nih, ini sama ini. Kalau benar berderet seperti ini, kelompoknya menang. Jadi usahakan menjawabnya itu satu garis lurus ke samping, satu garis lurus ke bawah, atau miring. Usahakan seperti itu. Paham? mau tulis ya kak? Kedua. Nah, kertas yang sudah dibagikan tulis di dalam kotak kecil angka 1, 2, 3, 4 sampai 9. Ibu minta pas menjawab jangan satu orang saja yang berpikir, semuanya berpikir. Tapi nama tulis lah. Yang menulis terserah, bergantian boleh. Deh, nomornya ditulis. Kita mulai. Kelompok bila dulu. Nomor berapa? Nomor berapa Bila? 1. Kotak 1. Ya, kotak 1. Tuliskan 4 komponen dalam daftar riwayat hidup. Ini kotaknya. Empat komponen dalam daftar tersebut. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Jawabannya adalah nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, warga negara, orang tua atau saudara, riwayat pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, prestasi, kegemaran dan kesukaan. Itu ada 16 poin. Tuliskan 4. Coba. Dan kelompok kopi dulu apa? Nama, agama, tanggal lahir, suku. Nama, agama, tanggal lahir, suku. Benar. Bila. Nama, alamat, agama. Nah, karena keduanya benar, teriakan hore. Nah, satulah beri centang. Boy. Lanjut, kelompok papi nomor berapa? Kalau mau supaya garis lurus berarti ke sini atau ke bawah? 4. 4. Nih. Setelah mendapatkan informasi dari narasumber, apa yang selanjutnya dilakukan oleh wawancara? Setelah mendapatkan informasi dari narasumber, apa yang harus dilakukan oleh pewawancara? Tadi melakukan wawancara, sudah melakukan wawancara, apa yang harus dilakukan setelah melakukan wawancara? Wawancaranya apa? Paginya setelah. Kalau melakukan wawancara harus melakukan apa? Sudah nih bertanya nama kamu siapa? Sudah nih siapa? Setelah itu dia nah kalau kita sudah tahu infonya namanya Mardiana Papilaya, apa yang kita lakukan? Apakah kita biarkan saja atau setelah itu jawaban itu Ibu, apa nama baru putihnya mbak? 1, 5, 4, 3, 2, 1 menulis.
ya sama. Ya, keduanya benar. Teriakan. Hore. Kalau mau bilang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana sikap kita ketika melakukan wawancara? Satu aja. Bagaimana sikap kita ketika melakukan wawancara? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban bilang Pak. Lupa. Baik, sopan ramah ya. Karena ibu cuma minta tuliskan 1, berarti keduanya benar. Teriakan. Satu lagi kelompok kopi. Kelompok kopi itu benar Pak. 1, 2, 3. Berapa? 2. Tuliskan 1 pertanyaan dengan tema wawancara makanan. Mau wawancara makanan. Wawancara tentang makanan. Tuliskan 1 pertanyaannya. Nih, mau wawancara tentang makanan apa yang ditanyakan? Jangan nulisnya boleh. Sabar. Berarti suruh Caca yang nulis Bina. Ibu. Mas, buat Ibu, jangan hadang kita keluar. Kan kita nih bertanya tentang makanan, apa yang ditanyakan, apa yang ditanyakan. apa? 1, dah. Apa itu makanan ini? Gila. Makanan kesukaan semua. Yang benar ada kelompok kopi. Karena bertanya tentang tadi kan yang di video contoh Pak bertanya tentang hewan. Apa nama hewan ini? Kalau makanan Lihat, video sama banyak ibunya. sabar. Mbak ada yang sudah garis lurus? Sudah. Itu garis lurus ada yang sudah garis berapa? 1. Kita ke kotak ini kotak. Ini kan ini sudah kita kotak ini lah kotak 3. Tuliskan apa yang dimaksud dengan narasumber dan pewawancara. Ini panjang gitu. Narasumber dan pewawancara. Ini sampai Boy, 1, 4. Lalu. Ini kotak penentuan. Nyambung. Baru bisa nyambung. Wawancara penanya narasumber menjawab pertanyaan. Wawancara yang bertanya narasumber yang menjawab pertanyaan. Benar dua-duanya. Ya, hore dulu mana horenya? Jadi yang salah ini. Jadi yang sudah menarik garis horizontal adalah kelompoknya Firhan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Firhan. Tepuk tangan. Silakan ke depan untuk mau hadiah. Ini 3. Pas makannya dibagi dah. Kau sih. Kamu
Mbak, terima kasih. Silahkan duduk. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kau ini Ya, setelah ini aku beri hadiah semuanya. Nah, kasih hadiah semuanya. Sama lo. kau siapa? Iya kan hari ini dapat. Ini yang dapat kemarin 1 2. Ini hari ini 1 2 3 dapat semua. Setelah ini beri lagi semuanya. Dah. Aman? Sudah kembali dirapikan ininya. Bahan ajarnya rapikan ibu akan. Jadi apa tadi kegiatan wawancara? Wawancara itu orang yang bertanya. Orang yang bertanya. Nah, Ibu sama bagi yang pertanyaan. Ibu bagikan lembar. Ini kok. Ya, apa ya? Boleh. Ya. Oh, nama kamu. Dijawabnya masing-masing. Bu, tuliskan komponen apa saja yang terdapat dalam tulisan. Iya. Komponennya apa? Komponen itu apa saja yang Yang tertuliskan? di dalam berkotek apa? Baru timbak, baru teng. Itu berapa di situ? Terserah seapa yang ingat silakan tuliskan. Bukannya nih, Mbak. Nomor 1. Apa pertanyaannya? Komponen yang terdapat dalam daftar riwayat hidup apa aja tadi? Yang ditanyakan. Oh. Tidak boleh. Berkotek. Seingatnya Nindi berapa? Konsa kalau 1 2 3 4 jalan. Iya. Ada ingat kalau makin banyak makin baik. Maksudnya Ada itu tadi langkah-langkah kita melakukan kegiatan wawancara ya. maksudnya kayak pokok Ada kayak gini. Kayak gitu. ditulis kan? Kira-kira ditulis apa? Ditulis. Gimana? Yang mana? Ya pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pilihan tadi gue yang salah dan tuliskan langkah-langkah. Cari langkah-langkah. Melakukan kegiatan wawancara. Nek, kalau gimana? Bukan kayak duduk ini. Kamu sambilan. Kita 10 menit lah. Bu, maksudnya apa, Bu? Tuliskan langkah-langkah yang dilaksanakan wawancara secara berurutan. Tuliskan langkah-langkah dalam melaksanakan wawancara secara Ada tadi kita bahas ketika melakukan wawancara itu apa yang pertama kali dilakukan. Video ada tadi menjelaskan apa yang pertama kali dilakukan ketika kita mau melakukan wawancara. Ya. Ya di apa? Di nomor terakhir.
Kegiatan wawancara terdiri dari narasumber dan pewawancara. Apa itu narasumber? Pewawancara apa itu? Kan pewawancara adalah ini, narasumber adalah ini. Berdasarkan yang sudah dikatakan. Sudah kok. Nah, yang lain? Oh sudah kumpul. Sudah dicek lah jawabannya. Bu, peon Bisma bertanya. B bertanya. kegiatan wawancara terdiri dari wawancara dan narasumber apa nih? Wawancara atau apa? Narasumber atau apa? Kan tadi sudah dicek. Kakak, ini Hai. Oh, begitu. jeda kan, Bu? Jadi, Dek. Seandainya Jam. Kenal sapu? Kenal sapu lo? udah 15 menit ya. Dah, ini lagi. ini Bende. Watermelon. Teng teng teng. Apa itu namanya? Iya. Pegang dulu. Yang duduknya tuh makanannya simpan. Boleh di mana? Kenapa? Nah, kita kakak. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Senangnya senang atau senang? Apa yang membuat senang hari ini? Rame. Kenapa? Karena melakukan apa? Menjawab apa? Hari ini berdiskusi. Dapat hadiah. Ya, yang paling utama senangnya karena dapat hadiah. Kemudian melakukan permainan yang namanya tadi Quiz Review Hore, 9 kotak dan kelipatannya ketika menang berteriak hore. Nah, terus yang dipelajari hari ini tentang apa? Pertama dulu, paling pertama tentang daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Apa tadi? Ingat? Itu Menjelaskan tentang informasi pribadi seseorang. Apa saja komponen yang terdapat dalam riwayat hidup, Firhan? Firhan. Dan komponen dalam daftar riwayat hidup? Nama, agama, alamat, jenis kelamin, pendidikan, Nah, tanggal lahir, ya, apa lagi Nenek? nama orang tua, Ya, ini apa lagi yang terdapat dalam riwayat hidup? apa tadi? Namanya. Apa? Gunanya. Iya, gunanya. Apa? Nenek. Apa itu bacaannya? Apa? Yang ingat yang ini. Suku, boleh. Caca apa, Ca? Warga negara boleh ditanyakan. Dalam tadi kita juga melakukan kegiatan yang berpasangan. Tadi kegiatan apa? Berdiskusi. Wawancara. Wawancara itu terdiri dari 2. 1 Wawancara dan Firhan. Duduk. Duduk. Nah, apa itu wawancara? Caca, apa itu narasumber? Orang yang orang yang menjawab pertanyaan. Jadi pewawancara itu orang yang bertanya, narasumber itu orang yang memberikan jawaban. Ya, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang mengisi formulir yang lain, mengisi formulir pengiriman barang dan formulir ujian.
mengisi biodata diri atau daftar riwayat. Kalau ada tugas kerjakan di rumah, ingat saling ingatkan, kan ada WA, ingatkan hari ini kita ada tugas ini, supaya teman yang lain tidak ketinggalan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu daerah. Sambil duduk. Lagu daerah kita. Amban. Amban bisa. Dari kita bilang. Ayo kita mulai. Aku menjelaskan. Bilang sekarang. Pisang baru masak sadiki diurung bari-bari. Masak sadiki diurung bari-bari. Masak bengkok, Patah kayu bengkok. bengkok dimakan api, apinya cemcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cemcurupan. Namanya batis kutu, dititik di dawa. Namanya batis kutu, dititik di dawa. Pisang baru masak sadiki diurung bari-bari. Masak sadiki diurung bari-bari. Mangga bengkok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemburuan. Bengkok dimakan api, apinya cemburuan. Namanya batis kutu, digigit bidawa. Namanya batis kutu, digigit bidawa. Itu adalah lagu khas Kalimantan. Kita harus tahu daerah kita. Dan sebelum akhir pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Amin. Baca doa sebelum pulang. Sikapnya, tangannya ketika berdoa seperti apa? Ini kali ini kau Tangannya ditadahkan, sikapnya yang rapi, sempurna, benar-benar berdoa kepada Allah supaya doa kita dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.